Terima kasih Bapak Ibu sekalian bergabung di Manufacturing Digital Hub yang ada di Expo Manufacturing Indonesia, dan ini adalah hal yang menarik sekali karena kita dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas diberikan kesempatan bisa ada di area Manufacturing Indonesia. Area Manufacturing Indonesia ini pameran Expo yang telah dilakukan lebih dari 30 tahun, dan ini menjadi ajang menarik kita bisa mengeksplor berbagai solusi dan teknologi terkait dengan smart manufacturing yang sekarang ini sedang ngetrend di Indonesia, apalagi semenjak ada Making Indonesia 4.0 ya Pak ya. Betul sekali. Nah jadi dan dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Eric Rudolph ya, yang akan menyampaikan tema menarik namanya 3D Scanning as Solution ya, temanya pada diskusi siang kali ini 3D Scanning as Solution. Pak Eric Rudolph ini dari PT Evolusi Kreasi Indonesia atau Evolusi 3D. Silakan Pak Eric bisa menyampaikan bahannya. Siap. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan kenapa sih evolusi ya. Dalam arti orang-orang mengatakan, oke, kita bisa langsung berubah dengan cepat. Wah, ini resolusi dan kawan-kawan. In fact, tahu atau tidak, 3D scanning itu udah dari tahun 1960. Udah tua banget dan dia terus berevolusi sampai secanggih sekarang. Dan itu yang kita bawakan di Indonesia ini. Kita Evolusi 3D. Kita sebagai konsultan 3D teknologi yang membawakan informasi ini. Saya sendiri adalah Eric. Saya berpengalaman di Jerman. Saya udah menggali ilmunya sebagai engineering di Jerman, belalang buana ke Australia sampai ke China, dan menemukan teknologi ini eksis di sana, tapi di Indonesia masih belum benar sekali. Dan ya udah, kalau emang di sana bisa membesarkan perusahaan-perusahaannya, ini harus orang ketahui di Indonesia. Tapi tentunya ada tantangan. Teknologi 3D scanning berbagai macam, teknologi 3D printing berbagai macam. Tahu dari mana yang tepat, buat apa penggunaannya? Mari kita ulas di sini. Nah, jadi kita sebagai 3D konsultan dengan background dari Jerman, dengan tim-tim yang berbagai macam negara, dengan pengalaman yang sangat luas, kita punya satu misi di sini yang sangat kuat dan kita selalu jalankan. Bagaimana kita bisa mentransformasi bisnis-bisnis orang-orang ke next level dengan bantuan 3D teknologi. How? Orang-orang kadang nggak kepikiran. Itulah, coba konsultasikan kepada kami di sini. Saya ambil contoh seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada suatu gear. Anggaplah gearnya rusak, fine. Coba lihat di bagian gigi-giginya ini. Saya kasih semua alat ukur yang ada di dunia. Coba bantu saya ukur. Siapa yang bisa mengukur ini dengan cepat? Saya nggak yakin ada yang, saya sendiri aja kelabakan, terlalu banyak. Udah gitu pertanyaannya, saya mau butuh 1 biji, 1 buah. Coba saya mau besok langsung jadi. Gimana caranya? Oh, lo pakai cara tradisional, pusing 7 keliling adanya. Welcome. Dengan teknologi-teknologi yang ada, semua itu menjadi memungkinkan. Ini aja baru satu barang ya, lihat. Coba lihat barang-barang di sekeliling Anda semua di sini. Gimana sih produksinya, gimana sih mengkopinya, gimana sih ngebuatinnya. Kadang kita take for granted, oh ini barang udah ada, nggak tahu prosesnya sesusah apa. Tapi beruntunglah dengan adanya 3D scan dan 3D printing, kita empowering digital transformation for many industry, karena itu dipermudah banget sekarang. Ini adalah hal-hal yang orang ternyata terlupakan bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang kalau misalnya kalian lihat sekitarnya udah mulai naik daun. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah Anda ingin mendesain 3D model dengan cepat dan presisi? Of course, semua pingin cepat, pingin dibuat. Di sini ada kasusnya, misalnya kita mau membuat untuk animasi produk kita. Nggak gampang kalau yang cepat, apalagi kalau udah jadi. Kita mau ngambil referensi untuk buat produk lainnya, nggak mudah juga kalau misalnya nggak ada alat bantu. Kita ingin menduplikasi seperti gear yang tadi, gambarnya kagak ada, gambar satu-satu, nggak mudah kalau nggak pakai teknologi yang tepat.
Di sini kita bisa mempercepat dan membuatnya presisi dengan teknologi yang tepat. Apakah Anda ingin mengembangkan produk dengan mudah dan cepat? Dulu mungkin teman-teman masih terbiasa yang pakai 2D drawing, mungkin masih pakai pensil. Luar biasa capeknya, apalagi customer-nya minta ganti model. Kalau bisa kita bujukin customer ya biar nggak ganti model. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih dengan 3D software yang tepat, kita dapat melakukan modifikasi lebih baik lagi. Terus sudah selesai modifikasi, Pak, saya minta prototipenya besok langsung jadi. Ada produksi sekarang, ada 3D printing lebih cepat lagi. Pak, hasilnya cocok gak sih? Sesuai harapan kita atau enggak sih? Ada kita dengan 3D scanning, kita bisa inspeksi lagi, hasilnya jadi sesuai. Problemnya di sana aja. Bahkan untuk hal-hal yang lain seperti mendapatkan data 3D dengan mudah, cepat, dan presisi. Ini ada tumpukan pasir nih saya kasih. Untuk perusahaan semen-semen ada orang stockpile di sana. Mereka harus stock opnam setiap bulannya. Ngeliatin pasir setumpuk setinggi berapa puluh meter. Pusing atau nggak pusing gitu loh. 3D scanning lagi jawabannya. Ada kebetulan ada pemain 3D printing, dia itu juara ya, rekor muri membuat revitalisasi. Jadi ada lokomotif tua dibuat miniaturnya. Berapa lama ngebuat ini? 2 hari. 2 hari segede gaban. Pakai 35 3D printer langsung dijalanin bareng-bareng 2 hari langsung jadi. Pakai cara tradisional kapan jadinya? Belum lagi kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus kita udah punya gear, kita udah punya barang, udah dipakai, misalnya ban. Kita ada klien punya ban dari produksi, pertanyaannya cuma satu, di ban tahan lama berapa lama? Kalau saya pakai bisa tahan berapa lama? Saya scan bendanya, setelah dipakai saya scan lagi bendanya, saya bisa bandingkan dan melihat perubahannya di mana. Dan saya tahu kualitas barang yang kita miliki. Itulah beberapa contoh dari teknologi dengan ada 3D scanning, dengan ada 3D software, 3D printing, hasil final partnya pun juga bisa kita inspeksi lagi. Ujung-ujungnya yang kita bantu itu apa? Yang kita fokuskan itu bukan printing, bukan scanning, bukan software ya. Bagaimana 3D teknologi ini dapat membantu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih presisi dengan ada alat-alat 3D teknologi. How? Itulah service yang kita berikan, 3D solution. Pertama kita bisa mulai dengan namanya digitalisasi. Artinya apa? Kan kalau misalnya orang-orang nggak mungkin beli langsung 3D scanner yang harganya berapa juga, kita ada servisnya, kita berikan biar Anda rasakan langsung bagaimana 3D scanning dapat berguna. Udah di 3D scan ada yang minta buat prototipe atau nggak mau membuat final part langsung tapi cuma satu. Kita bisa melakukan servis namanya fabrikasi dengan teknologi 3D printing, 3D scanning. Kita bisa melakukan itu servisnya. Tapi ada beberapa customer dia maunya apa? Wah, saya setiap hari ngeprint. Wah, saya setiap hari inspeksi. Saya sih senang-senang aja ya mereka servis terus setiap hari ya. Tapi lebih masuk akal silakan integrasikan teknologi yang tepat supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih presisi di dalam perusahaan mereka. Ya, lo mau servis ya boleh dong. Balik lagi, saya senang-senang aja yang itu. Nah, intinya dengan digitalisasi ada benda nyata kita buat jadi digital. Dengan presisi, cepat. Contohnya banyak kok. Evolusi sudah bantu di dunia advertising, talent-talent, artis-artis kita scan. Mau otomotif kita scan, traktor-traktor, pesawat terbang, stockpile, museum. Itulah proses digitalisasi. Keadaan barang-barang nyata jadi digital. Ada proses yang lain fabrikasi, itu kebalikannya, gampang. Idenya ada gambar digital. Kita jadiin benda nyata lagi. Yang udah dimodifikasi biar nggak kelihatan pencuri dong ya kalau niru ya. Nah, di sini dengan adanya 3D printing konsepnya adalah layer by layer. Seperti yang kita bisa lihat benda yang di sini, dia itu bendanya itu kelihatan kokoh tapi itu pembuatannya itu dari layer by layer carbon fiber loh. Jadi ini sekuat apa bisa menggantikan metal. 3D printing itu nggak harus metal. Kadang-kadang orang berpikir, wah metal paling kuat. That's not true. Ini saya harus kencangin itu. Karena metal paling kuat, plastik paling kuat, kembali lagi desainnya kalian buat seperti apa. Mau metal 1 mili sama plastik 10 cm ya, kekuatannya plastik 10 cm dong. Nah, kita bisa permainan dari sisi desainnya di sini.
Dan penerapannya kayak misalnya buat prototipe, buat gear, kita nggak buatin jigs di sini, miniatur. Bahkan kalau misalnya kita sudah tahu teknologi yang tepat, mold yang biasanya menggunakan metal pun bisa menggunakan hasil 3D printing. Jadi kita bisa nyetak hasil plastik dengan hasil 3D print. Atau untuk healthcare dan untuk part-part yang kuat pun sudah memungkinkan dengan adanya 3D teknologi ini. Nah, kembali lagi. Kalau sering sekali menggunakan services, ROI-nya nggak balik, bocoran gitu lah. Nah, makanya kita bantu mengevaluasi teknologi mana sih yang bisa berguna. Scannernya aja ada berapa biji, printernya aja ada berapa buah, softwarenya ada berapa banyak, brandnya ada berapa banyak. Pusing-pusing lah. Tapi nggak usah khawatir. Karena kami sebagai konsultan 3D teknologi akan membantu mengevaluasi proses produksi yang Anda sudah miliki dan kita identifikasi solusi 3D teknologi mana yang bisa cocok untuk itu. Ujung-ujungnya apa? Lebih mudah kerjaannya, lebih cepat sama lebih presisi lagi berkat 3D teknologi. Seperti contohnya ada perusahaan mold. Salah satu customer kita. Ini adalah kejadian real dari perusahaan-perusahaan yang kita handle. Setiap hari ngukurin mold. Setiap hari, mungkin beberapa pakai CMM, lambat. Tapi kalau perusahaannya itu butuh cepet, time is money ya, efeknya gede ya. Pakai 3D scan langsung, setiap hari belilah 3D scanner, silakan terapkan. Untuk pengajaran, kalau setiap kali dia harus pinjam, mahal juga. Nih barangnya langsung dipakai untuk pendidikan. Arsitektur pas ada ide mau buat bangunan langsung dicetak, bisa di print. Otomotif produksinya banyak banget dari sisi pembuatan jigs, dari sisi quality control, dari sisi untuk membuat packagingnya. Again 3D scanning bisa dipakai setiap harinya dipakai. Termasuk untuk industri karoseri ataupun untuk stok opnam. Dan ini masih banyak lagi customer-customer kita sudah menggunakan teknologi ini. Banyak banget ya. Nah, ini real case tadi, salah satu yang sudah terjadi dari customer kita. Mereka mau menduplikasi untuk produksi ulang bendanya di Indonesia. Well, kasusnya apa? Setiap kali dia import dari luar, yang untung siapa? Negara lain. Gimana meningkatkan kesempatan di Indonesia? Mari kita duplikasi dan kita modifikasi ala kita sendiri. Di sini kita bisa, di sini dia membuat bearing crane untuk kapal. Jadi di kapal itu ada crane, dia untuk muter-muternya itu ada bearing segede 2,5 meter. Berkali-kali mereka mengukur secara manual dan gagal berkali-kali dan ruginya berapa ratus juta. Dan kita datang langsung memberikan solusi 3D. Oke, kita scan aja, kita buat gambarnya, sekali buat langsung jadi. Dan sejak itu mereka buatnya di mana? Itu Indonesia dengan TKDN yang meningkat. Salah satu fungsinya dari 3D teknologi. Customer yang lain, this is foto juga real ya. Ini real case dari perusahaan yang kita handle di sini. Mereka membuat namanya dam body part bagian belakangnya.